Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi atau mempresentasikan materi tentang matriks GE McKinsey dari kelas DM1 dan DM2 Manajemen Bisnis Angkatan 2019, di mana kelompok ini terdiri dari Dila Rahmadani, Feby Amelia, Nia Febriani, Fitri Aryani, dan saya sendiri, Fahmi Hafizul Hasan. Untuk poin pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Dila. Pada Saudara Dila, kami persilahkan. Terima kasih Kak Fahmi. Pengertian matriks GE. Matriks 9 kontak GE McKinsey adalah alat strategi yang menawarkan pendekatan sistematis bagi perusahaan multibisnis untuk memprioritaskan investasinya di antara unit-unit bisnisnya. Daya tarik industri menunjukkan betapa sulit atau mudahnya suatu perusahaan bersaing di pasar dan memperoleh laba. Matriks GE McKinsey bentuk analis portofolio membantu memprioritaskan investasi yang dibutuhkan untuk setiap unit bisnis. Yang kedua, dikembangkan oleh McKinsey untuk US General Electronic Company. Yang ketiga, menilai 2 kriteria area bisnis, daya tarik rasa dan kekuatan bisnis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal tersendiri, di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kompetitif untuk bisnis strateginya. Nah, di sini ada kekuatan bisnis, pada dasarnya melihat kekuatan, kelemahan bisnis di berbagai bidang. Seperti di sini ada pangsa pasar, kekuatan merek relatif, loyalitas pelanggan. Nah, di sini juga ada yang namanya faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik pasar, seperti mempertimbangkan variabel yang terkait dengan pasar itu sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat membantu menentukan daya tarik industri, diantaranya seperti struktur distribusi, tren harga, intensitas kompetisi. Dan selanjutnya, silakan Kak Febri. Selanjutnya, bagaimana strategi diformulasi? Jika diamati pada strategi formulasi pada slide, di sini ada 3 level strategi, yaitu corporate strategi. Corporate strategi ini di level korporasi. Yang kedua ada bisnis strategi. Bisnis strategi ini di level divisi atau unit bisnis. Yang ketiga ada fungsional strategi. Fungsional strategi di sini di level fungsi atau departemen. Yang GE McKinsey Matrix berada di corporate strategi yang bertujuan untuk mengelola portofolio bisnis atau disebut juga portofolio strategi. Selanjutnya dilanjutkan dengan Kak Fitri. Baik, bagaimana penerapan GE Matrix di sebuah industri? Yang pertama adalah tentukan daya tarik industri dari masing-masing unit bisnis. Selanjutnya, identifikasi faktor yang relevan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi faktor mana yang harus dimasukkan ketika mengukur daya tarik industri. Masukkan faktor-faktor yang paling sesuai untuk industri Anda. Selanjutnya, pilih bobot. Bobot menunjukkan betapa pentingnya faktor untuk daya tarik industri. Angka 0,0 yang berarti tidak penting hingga 1,0 yang berarti sangat penting harus ditetapkan untuk setiap faktor. Jumlah semua bobot harus sama dengan 1,0. Selanjutnya, beri nilai atau rating untuk setiap faktor. Hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah menilai masing-masing faktor untuk setiap produk atau unit bisnis Anda. Pilih nilai antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, di mana 1 menunjukkan daya tarik industri rendah dan 5 atau 10 menunjukkan daya tarik industri tinggi. Terakhir, hitung skor total. Skor total adalah jumlah dari semua skor tertimbang untuk setiap unit bisnis. Skor berbobot dihitung dengan mengalihkan bobot dan peringkat. Skor total memungkinkan membandingkan daya tarik industri untuk setiap unit bisnis. Ini adalah tugas yang sulit dan yang biasanya membutuhkan keterlibatan tenaga konsultan yang merupakan ahli dari industri yang bersangkutan.
Konsultan akan membantu Anda menentukan bobot dan menilai mereka dengan benar, sehingga analisis menjadi seakurat mungkin. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Fahmi. Ya, di sini saya akan menjelaskan contoh cara memformulasi GE Matrix. Di sini ada tabel yang memang sudah mendapatkan poin-poin tersendiri. Contoh perhitungannya yang kita ambil adalah contoh perhitungan daya tarik industri dan contoh perhitungan kekuatan bisnis. Nah, ini poin-poinnya yang memang ini adalah sebuah contoh. Kita ambil kesimpulannya bahwa hasil analisa dari tabel sebelumnya ini adalah daya tarik industri dan kekuatan kompetitif. Di mana yang pertama adalah untuk unit bisnis pertama berada di titik koordinat 3.4 dan 2.3 berada di kotak invest grow. Perusahaan harus berinvestasi ke dalam unit bisnis ini karena mereka menjanjikan keuntungan tinggi di masa depan. Nah, otomatis di bisnis ini para perusahaan harus mengeluarkan modal yang cukup banyak karena mereka akan berinvestasi atau berkembang dan harus mempertahankan peningkatan pangsa pasar mereka ke depannya. Yang kedua adalah di unit bisnis kedua, yaitu di titik koordinat 327 dan 2.22 berada di kotak selective investment. Nah, berada di kotak ini, perusahaan harus berinvestasi dalam unit bisnis secara selektif, yang artinya adalah berinvestasi hanya jika memiliki sumber daya yang cukup, jadi tidak boleh memaksakan. Otomatis, karena banyak ketidakpastian pada bisnis ini akan bertumbuh dan memberikan keuntungan di masa depan. Di slide selanjutnya adalah ada di unit bisnis ketiga di koordinat 2.39 dan 2.33 berada di kotak selective investment. Sama halnya dengan unit bisnis kedua sebelumnya, bahwa perusahaan unit bisnis ini berinvestasi hanya jika memiliki sumber daya yang cukup. Kurang lebihnya sama dengan poin unit bisnis 2 sebelumnya. Yang keempat, di unit bisnis keempat adalah sama seperti unit bisnis pertama sebelumnya, bahwa perusahaan harus menyediakan modal yang memang cukup tinggi karena untuk berkembang di masa yang akan datang sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar mereka. Demikian GE Matrix yang digunakan untuk memetakan di mana portofolio bisnis berada dan mau kemana nantinya. Selanjutnya, bagaimana strategi bisa dieksekusi dengan visi, misi, dan arahan direksi. Dengan demikian, perusahaan dapat fokus pada bisnis yang memberikan high growth dan high value untuk kedepannya. Itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.